Oke, selamat datang kembali di channel Gypsy Research ya, teman-teman semua. Balik lagi di tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal bahas mengenai cara menggunakan generator hipotesis gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita udah ada di tampilan Gypsy AI Pro. Jadi untuk AI tools generator hipotesis itu ada di kategori perencanaan dan ide penelitian, dan untuk AI ini hanya bisa kamu akses apabila kamu sudah berlangganan yang pro atau yang berbayar. Mulainya dari 19.000 aja teman-teman. Jadi lumayan murah buat kamu yang ingin menghindari revisi dan lebih efisien dan efektif dalam penyusunan riset gitu ya. Jadi aku langsung aja mengunjungi generator hipotesis ini. Di sini akan ada beberapa macam input ya teman-teman. Jadi yang paling dibutuhkan adalah variabelnya, yaitu baik variabel bebas atau variabel X, terus ada variabel terikat atau Y, terus ada variabel moderator atau Z, atau variabel mediasi atau Z juga gitu ya. Opsional nih antara dua-duanya ini. Terus lanjut lagi ada jumlah hipotesis, kamu butuhnya berapa kira-kira, atau bisa lebih banyak lagi buat kamu tahu alternatifnya. Dan yang terakhir ada jenis hipotesis gitu ya. Kita bahas satu persatu dulu teman-teman sambil ngisi gitu ya. Nah, apa sih variabel bebas? Jadi kayak di tutorial sebelumnya ada generator variabel bebas. Itu biasanya kita nyoba cari tahu apa sih variabel yang memengaruhi suatu variabel terikat itu ya, yang Y gitu ya. Contohnya di sini udah ada contohnya self efficacy atau motivasi belajar. Jadi bisa dibilang si self efficacy atau motivasi belajar itu bisa memengaruhi prestasi akademik gitu ya. Contoh yang ada di bawahnya. Contoh yang di bawahnya yaitu prestasi akademik. Ini variabel terikat atau variabel Y-nya gitu ya. Yaudah kita coba isi aja dulu sesuai dengan contohnya gitu ya. Self efficacy. Sama kalau misal kalian ada variabel lainnya itu tinggal dikomain aja. Motivasi belajar kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi kita baru ke variabel terikatnya atau variabel Y gitu ya. Nah, variabel terikat itu bisa bilang variabel yang dipengaruhi sama yang si X ini nih, si variabel bebas. Jadi apa sih yang dipengaruhi sama self efficacy sama motivasi belajar? Ini sesuaiin aja sesuai judul teman-teman atau sesuai penelitian teman-teman. Di sini nyobanya pakai contoh prestasi akademik aja, jadi sesuai dengan placeholder inputnya ya. Jadi bisa dibilang kayak self efficacy dan motivasi belajar mempengaruhi prestasi akademik kayak gitu, biar gampang ya bahasanya. Nah, kalau teman-teman bingung gitu ya, gimana cara menemukan variabel bebas, apalagi berdasarkan dengan variabel terikat, jadi teman-teman pengen tahu kira-kira variabel terikat ini bisa dipengaruhi sama variabel apa aja. Kita udah ada generator variabel bebas ya. Ini di versi Pro juga, di bagian perencanaan dan ide penelitian juga gitu ya. Nih di sini. Oke, lanjut lagi kita masuk ke variabel moderator dan variabel mediasi gitu ya. Jadi ini tambahan aja, sebenarnya bisa diisi opsional. Kalau opsional kalian cukup di strip gini. Cuman aku pengen nyoba cara ngisi salah satunya atau dua-duanya gitu ya. Yang pertama moderator atau Z, variabel Z. Ini digunakan jika kamu ingin melihat apakah pengaruh X ke Y itu berubah tergantung variabel lain gitu ya. Jadi contohnya di sini ada dukungan sosial gitu ya. Ini kalau dicontoh dukungan sosial. Nah, terus lanjut lagi di variabel mediasi itu digunakan kalau kamu ingin mengetahui mekanisme atau proses bagaimana X memengaruhi Y gitu ya. Contohnya adalah di sini ada prokrastinasi gitu ya. Jadi prokrastinasi ini yang memediasi hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik gitu ya. Nah, untuk sementara aku pengen kosongin yang bagian mediasi terlebih dahulu ya, sesuai case yang sekarang. Oke, lanjut lagi. Terus ada jumlah hipotesis teman-teman. Nah, ini jumlah hipotesis ini silakan kamu sesuaikan. Cuman karena kita udah pakai 3 variabel ini, mungkin aku pengen request jadi 10 dulu. Terus untuk jenis hipotesis ini ada 4 pilihan teman-teman. Jadi aku coba jelasin 4 pilihan ini tuh apa aja maksudnya. Yang pertama ada kausal. Kausal itu bisa menyatakan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain gitu ya. Contohnya motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik. Itu kausal berarti.
Terus lanjut lagi ada asosiatif. Kalau asosiatif itu menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel gitu ya, tanpa menyebutkan arah baik itu positif atau negatif. Nah, contohnya itu terdapat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik gitu ya. Jadi beda ya, kausal sama asosiatif tuh kata-katanya. Yang satu lagi hubungan, yang satu lagi pengaruh. Terus lanjut lagi ada komparatif. Sesuai namanya, komparatif berarti membandingkan dua kelompok atau lebih gitu ya variabelnya. Contohnya, terdapat perbedaan prestasi akademik antara siswa laki-laki dan perempuan. Itu udah penelitian komparatif gitu ya. Terus lanjut lagi, yang terakhir ada deskriptif atau non-statistik. Ini bisa disebut bisa digunakan juga untuk penelitian eksploratif, teman-teman. Jadi tanpa analisis hubungannya, hanya mendeskripsikan gitu ya. Contohnya itu kayak tingkat stres pada mahasiswa semester akhir, kayak gitu. Nah, untuk kasus ini mungkin aku ambil yang paling udah sering digunakan, yaitu kausal biasanya. Jadi kadang judul-judul penelitian atau mungkin skripsi, tesis, dan lain-lain itu erat kaitannya sama penelitian yang kausal gitu ya, jenis hipotesisnya. Oke, lanjut lagi. Kita buat hipotesisnya. Jadi nanti akan dibuat sesuai dengan jumlah hipotesis yang teman-teman perlukan. Sebenarnya ini bisa diisi bebas jumlah hipotesisnya berapa sesuai kebutuhan teman-teman. Kadang kalau misal lebih dikit itu AI biar ngatur yang hipotesis yang kira-kira paling penting lah atau paling diprioritaskan kayak gitu. Nah, ini udah ada contoh ya, contoh hasilnya ada 10 hipotesis. Jadi ada 10 hipotesis kausal dengan variabel yang diberikan. Kita cek aja. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif antara self-efficacy dan prestasi akademik. Terus terdapat hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Jadi cara penulisannya ini juga udah sesuaikan dengan yang paling umum digunakan, terutama di research di Indonesia gitu ya. Terus hipotesis ketiga, self-efficacy dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. Jadi dari segi kata-kata udah disesuaikan ya teman-teman. Terus ada dukungan sosial memoderasi pengaruh self-efficacy terhadap prestasi akademik. Semakin tinggi dukungan sosial, semakin kuat pengaruh positif self-efficacy terhadap prestasi akademik. Ini jadinya juga udah disesuaikan teman-teman. Jadi bahkan ada penjelasan tambahan gitu ya, biar teman-teman makin paham. Contohnya di sini, hipotesis 1 sampai 3 menunjukkan pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y. Jadi kalau misalnya teman-teman gambar itu X-nya langsung ke Y gitu. Terus hipotesis 4 sampai 6 itu menunjukkan peran variabel moderator gitu ya, yang Z. Ini sesuai dilihat ya teman-teman. Hipotesis 6 contohnya dukungan sosial memoderasi pengaruh self-efficacy dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi akademik. Semakin tinggi dukungan sosial, semakin kuat pengaruh positif self-efficacy dan motivasi belajar terhadap prestasi akademik. Jadi kata-katanya itu bisa teman-teman ambil dan nanti disesuaikan aja. Kalau misalnya kamu pengen ngedit dikit itu masih bisa gitu ya, tinggal kamu copy paste aja lalu masukin ke Word kamu kayak gitu. Oke, lanjut lagi. 4 sampai 6 tadi dia bahas variabel moderatornya, dan yang terakhir 7 sampai 10 itu tambahan ya. Dia bilang nih di sini memberikan contoh bagaimana memperluas penelitian dengan memasukkan variabel lain yang relevan. Jadi dia masukin variabel lain. Dalam hal ini prokrastinasi akademik ini hanya contoh, jadi bisa diganti variabel lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Jadi dia nambahin prokrastinasi nih buat yang di 7 sampai 10. Coba kita lihat. Iya, ada prokrastinasi nih, prokrastinasi akademik. Di 8 juga ada, 9 ada, 10 juga ada. Jadi AI ini udah kayak ngasih saran juga, contoh variabel yang cocoknya tuh apa. Nanti teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, sesuai penelitian teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jadi di tools ini, baik lagi, kalau misal teman-teman masih belum ketemu variabel bebasnya, karena kita butuh variabel bebas buat generate hipotesis, teman-teman silakan cari dulu atau bisa menggunakan generator variabel bebas supaya lebih efisien dan efektif. Yang ini nih ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal masukin variabel terikat dan tutorialnya udah ada di video sebelumnya, jadi tinggal dicek aja.
Oke, gitu aja. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan like, comment, dan subscribe YouTube-nya Gypsy Research supaya kamu nggak ketinggalan update selanjutnya dari Gypsy Research, terutama tutorial Gypsy AI. Jangan lupa follow Instagram kita @gypsyresearch dan TikTok kita juga dengan nama yang sama. Stay tune di channel ini. Bye bye.